Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma bi rahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan ittakharaha li yaumil ma'ad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muwaddihi tariqil huda wassidad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumil mi'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jumat yang mulia, dari atas mimbar ini saya menyerukan dan mengingatkan kepada seluruh jamaah, dan saya memperingati diri saya pribadi agar senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan sebagai bukti keimanan kita kepada Allah. Karena sekedar mengaku beriman saja belum cukup, atau status keimanan kita setidaknya membutuhkan pembuktian bahwa kita adalah orang yang benar-benar beriman.
upaya yang sungguh-sungguh untuk selalu berusaha menjalankan segala perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhkan segala larangan-larangan Allah akan menjadi bukti konkret bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar beriman, yang pada akhirnya mudah-mudahan Allah akan terima iman kita dan amal ibadah kita, dan Allah ampuni segala dosa yang pernah kita lakukan, dan Allah hantarkan kita pada kesuksesan hidup dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin wa suratul mukminin rahimahumullah, perhatikan firman Allah surah Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja untuk masuk ke dalam surganya Allah hanya dengan mengatakan bahwa kami adalah orang beriman, padahal mereka belum diuji? Sungguh telah pernah kami uji orang-orang yang ada sebelum mereka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang dusta dalam imannya. Ketika membaca ayat ini dan menjaga penjelasan para ulama bahwa orang-orang beriman itu pasti akan mendapatkan ujian, dalam bentuk apa ujian keimanan seorang muslim? Menurut para ulama paling tidak ada tiga bentuk ujian bagi orang-orang beriman untuk membuktikan benar-benar imannya dan kualitas imannya. Yang pertama, bil ma'murat, dengan berbagai macam bentuk perintah-perintah agama. Sejauh mana mereka imtithal, menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai perintah yang biasa sampai perintah yang berat, dari perintah-perintah yang semisal amalan keseharian kita sampai puncaknya adalah jihadun nafs, jihad fisabilillah, berupa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan keimanan kita, dituntut kita untuk taat dengan segala perintah-perintah atau kewajiban-kewajiban agama. Dari mulai ibadah salat yang bentuknya adalah gerakan tubuh kita, sampai mengeluarkan harta kita, zakat, infak dan sedekah, sampai kemudian kita berjuang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi ujian untuk melihat kualitas keimanan seseorang. Artinya seorang yang beriman pasti akan melewati ujian ini dan akan melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, betapapun beratnya perintah itu. Dan yang kedua, ujian berupa al-manhiyat, larangan-larangan agama. Sudah menjadi konsekuensi logis agama sebagai aturan hidup. Ada hal-hal yang dilarang yang menjadi kecenderungan manusia, karena pastinya akan merugikan dirinya dan juga merugikan orang banyak. Karena inti agama adalah membawa maslahat dan manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Maka adalah larangan-larangan agama itu. Ini pun menjadi ujian sejauh mana kita setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah bilang halal, halal menurut kita. Apa yang haram menurut Allah, haram menurut kita. Ini artinya kita berpegang teguh kepada prinsip agama. Betapapun kita senang dengan perbuatan itu, ketika perbuatan itu dilarang, maka kita dengan sungguh-sungguh meninggalkannya. Sebaliknya, betapapun berat perintah itu, ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan, juga dengan senang hati dan sungguh-sungguh kita kerjakan perintah-perintah agama. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah.
Dan orang-orang yang semacam ini mendapatkan jaminan langsung dari Allah, may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubin. Siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya, pasti dia akan menjadi orang yang sukses. Sedangkan yang tidak mentaati Allah, yang menentang Allah dan Rasulnya, berarti dia telah tersesat sesat-sesatnya. Ma'asyiral muslimin wa sabratal mu'min rahimakumullah. Lalu ujian keimanan kita yang ketiga adalah al-baliyah, berupa bala kehidupan, cobaan hidup, musibah, dan segala persoalan yang kita hadapi. Dinamika kehidupan bagi seorang muslim adalah sebuah keniscayaan. Di dalamnya ada senang, ada susah. Di dalamnya ada luas, ada sempit. Di dalamnya ada harapan dan ada kenyataan, yang seringkali kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita, sesuatu yang menyakitkan dan menyedihkan terjadi dalam hidup kita, sesuatu yang menyusahkan dalam kehidupan kita. Seorang muslim akan memandang bahwa semua persoalan itu terjadi atas dasar iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia mendapati peristiwa itu tidak sesuai dengan harapan, dia menganggap ini sebagai sebuah ujian. Maka dia harus menyikapi ujian itu dengan satu jalan yang Allah sudah tetapkan kita untuk selamat dari ujian itu, yaitu bersabar. Dan ketika apa yang terjadi dalam dirinya sesuatu yang nikmat atau menyenangkan, dia pun sadar bahwa itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tuntutan Allah berlaku pada dirinya untuk bisa menjadi orang-orang yang pandai syukur dengan segala nikmat dan karunia Allah. Ma'asyiral muslimin wa sabratal mu'minin rahimahumullah. Apa yang saya sampaikan ini haruslah menjadi bagian tak terpisahkan dari visi kehidupan kita dan misi kehidupan seorang muslim. Mengimani Allah bukan sekedar mengaku beriman, tapi dituntut kesediaan dan kesetiaan. Kesediaan menjalankan perintah, kesetiaan terhadap hukum, menjalankan apa yang diperintah, menjauhkan apa yang dilarang, dengan satu ganjaran pasti, kebahagiaan dan kesuksesan Allah sudah sediakan untuk kita semua. Dan bila kita melanggar atau tidak menepatinya, maka ancaman Allah berlaku bahwa kita akan semakin jauh dari kebenaran. Maka itu beragama bukan persoalan sekedar status. Beragama atau beriman bukan sekedar kita menunjukkan bahwa diri kita seorang beriman, tapi lebih dari itu membutuhkan pembuktian. Dan pembuktian itu lewat tiga hal tadi: perintah-perintah Allah yang harus kita jalankan, larangan-larangan yang harus kita tinggalkan, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Semua itu menuntut keseriusan kita dalam beragama. Maka itu di akhir surah Al-Ankabut, semacam konklusi dari awal surah Al-Ankabut ini, Allah firmankan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang berjuang di jalan kami, bersungguh-sungguh berkorban di jalan kami, akan kami tunjukkan kepada mereka banyak jalan menuju jalan kami. Dan sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Ingatlah senantiasa pesan Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah kapan dan dimanapun kamu berada, dan ikutilah segala perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu bisa menghapus segala perbuatan buruk. Dan bergaulah kepada manusia dengan perilaku yang terpuji. Mudah-mudahan Allah berikan paham kepada kita, Allah bimbing kita dengan taufik dan hidayahnya untuk bisa menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa, sehingga kita bisa memperoleh keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wa
walladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.